merupakan gelombang elektromagnetik ya, yang bekerja di atas frekuensi audio dan di bawah frekuensi cahaya. Nah, apa fungsinya? Adalah membawa informasi ya dari satu tempat ke tempat lain, yang baik berupa suara, teks ataupun video. Nah, sehingga kita bisa memanfaatkan saat ini mungkin dengan teknologi broadband atau pita lebar. Nah, kemudian kalau dengan gelombang tadi ya bisa ditransmisikan atau bisa dibawa dengan jarak jauh ya. Nah, dan yang mungkin selama ini aplikasinya ya adalah misalnya tadi smartphone, kemudian satelit, kemudian pemancar TV atau FM, Bluetooth, Wi-Fi, dan apapun yang termasuk juga digunakan untuk transportasi ya, untuk keselamatan penerbangan maupun maritim ya, dan juga untuk keperluan-keperluan pemerintah lainnya. Ya, karena spektrum frekuensi radio ini ya dia dapat merambat melebihi wilayah teritori suatu negara. Nah, sehingga diatur secara internasional. Apa yang diatur adalah alokasi frekuensinya, kemudian prosedur koordinasi, terutama kalau menggunakan satelit, maupun juga prosedur di mana bila mana suatu frekuensi tersebut atau penggunaan tersebut berada di dekat dengan negara lainnya. Karena dengan alokasi frekuensi yang standarnya global, ya, maka kita bisa mendapatkan suatu layanan yang murah, ya, perangkat yang dulu, ya, smartphone, misalnya frekuensinya beda-beda antara Asia, Eropa, kemudian Amerika. Nah, sekarang dengan frekuensi sama, Anda bisa roaming, Anda bisa menggunakan layanan ini secara nasional dan harganya murah dan terjangkau di mana-mana dan bisa digunakan tanpa harus ganti perangkatnya, ya. Apalagi misalnya ya, perangkat atas standar frekuensi global, mungkin yang penerbangan, kemudian juga GPS, ya. Nah, apakah kita atur juga secara nasional? Iya. Jadi yang aturan internasional tersebut, ya, ada yang bisa global, ada juga tidak. Nah, kemudian diatur atau digunakan, dirujuk untuk menjadi aturan nasional. Ya, dan siapa yang menjadi pengatur atau administrasi telekomunikasi di Indonesia adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Ya, nah ini penggunaan frekuensi radio ini ya mirip seperti tata kota gitu. Nah, ini perlu diatur sehingga tidak saling mengganggu dan optimum penggunaannya. Nah, dan ini cukup menarik karena kalau tata kota atau penataan kota itu jelas ya kelihatan. Nah, ini kita yang tata ini gelombang, satu yang maya gitu, tapi dia bisa dirasakan. Nah, ini sangat penting karena kalau tidak ditata akan terjadi interferensi atau penggunaan atau layanan yang kurang baik. Nah, itu yang kami lakukan. Tujuannya adalah ke depan atau saat ini juga memberikan layanan yang bisa mendukung ya layanan telekomunikasi seperti misalnya sekarang teknologi 4G atau layanan nirkabel, Wi-Fi. Nah, itu diatur sedemikian sehingga tidak mengganggu. Apalagi nanti sekarang dengan industri 4.0 ya, 5G atau IoT. Nah, ini sedang dibahas dan diatur oleh ITU secara internasional dan secara nasional dilakukan oleh Kementerian Komunikasi Informatika.